datang pada perkuliahan kimia bahan alam. Kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis steroid. Sebelum kita membahas jenis-jenis steroid beserta tata namanya, kita ingatkan kembali bahwa steroid itu terdiri dari 3 cincin siklik 6, oke, 3 cincin siklik 6 dan 1 cincin siklik 5. Dan jangan lupa terkait dengan penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan nanti ada R. R inilah yang membedakan antara satu tipe steroid dengan steroid lainnya. Sekarang kita lihat R itu ada berapa jenisnya. Ini sebagian kecil. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kamu harus sesuaikan. Kalau R ini nanti adalah H, maka dia namanya adalah androstan. Ini berhubungan dengan tata nama, kamu perlu ingat. Kalau nanti R-nya itu adalah CH2, CH3, ini adalah androstan ya. Kalau R-nya itu H, kalau dia CH2, CH3, maka nanti tipenya adalah pregnan. Kalau nanti dia adalah CH, CH3, ini ditulis seperti ini ya. CH, CH3, lalu ada CH2 2 kali, lalu CH3, ini dia. Maka itu adalah kolan. Coba dilihat strukturnya. Kalau nanti ada struktur R-nya adalah CH, CH3, lalu ada CH2 3 kali, kamu tulis CH2 3 kali, lalu ada CH, lalu ada CH3 2 kali, ini dia. Maka itu adalah kolestan. Lalu kalau ada nanti CH, CH3, CH2 2 kali, CH, CH3, CH, CH3 2 kali, maka itu adalah ergostan. Begitupun kalau nanti CH, CH3, CH2 2 kali, CH, C2H5, CH, CH3 2 kali, maka dia adalah stigmastan. Semoga kamu masih ingat yang di dalam kurung itu adalah yang ini, kalau dia CH3 adalah cabang nantinya. Jadi tolong diperhatikan, ini sangat urgent. Pak, bagaimana struktur dari stigmastan? Nah, seperti ini. CH, yang ini ya, saya CH3, lalu kemudian ada CH2 2 kali. Ini nanti ke cincin siklik 5 ya, siklik 5. Jadi ingat, itu dia. Lalu ada CH2 2 kali, lalu ada CH, C2H5. Ini dia. Lalu ada CH, di sini ada CH3 dan CH3 karena CH3-nya ada 2 kali. Semoga memahami tipe dari steroid. Nah, sekarang ini dia. Nih. Oke. Contoh nih tadi kalau dia adalah CH3, ini yang tadi saya bilang CH, CH3, kamu perhatikan CH2, CH2, saya perbesar, CH3, kamu lihat nih CH, CH2, CH, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Ini bukan dia ini, betul? CH, CH3, CH2, CH2, CH3, maka namanya adalah kolan, tapi ini dalam bahasa Inggris. Dan begitu seterusnya, kamu samakan. Oke, Pak, yang contoh tadi androstan yang H itu gimana Pak? Ini dia. Tidak ada siapa-siapa di sini. Kan nggak ada. Biasanya kan ditulis ini adalah H. Tapi kan H nggak usah ditulis juga tidak apa-apa. Ini adalah H. Kalau R itu adalah H, maka dia adalah androstan. Maka ini adalah androstan. Semoga memahaminya. Oke. Yang
Stigmaston yang mana Pak? Ini dia CH, CH3, CH2 dua kali. Tadi silakan kamu lihat lagi. CH, C2H5. C2H5 itu kan artinya CH3, CH2, CH3. Lalu ada CH, CH3, CH3. Coba kamu samakan. CH, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH2. Lalu ada CH, C2H5. Ini dia CH, C2H5. Lalu ada CH, oke. Ini ada CH, CH3. Ini ada CH, CH3. Oke, itu namanya adalah stigmaston. Semoga paham. Sekalian saya ingin memberitahu, ini penomorannya jangan lupa karena kita akan memberi nama dan berdasarkan nomor. Kalau nanti dia adalah tebal garisnya, stereokimianya, maka beta. Sedangkan kalau dia nanti putus, maka dia adalah alfa. Sekarang saya akan memberitahu lagi masalah prioritas gugus fungsi. Oke, ini penting nanti untuk menentukan siapa gugus fungsi utama. Yang nomor 1 prioritasnya adalah asam karboksilat. Di bawahnya adalah aldehid. Yang ketiga adalah keton. Yang keempat adalah alkohol. Oke. Yang kelima adalah alkena. Yang keenam adalah alkil halida. Semoga masih ingat alkil halida itu yang golongan 7A. Yang ketujuh adalah alkil. Oke. Artinya kalau nanti di dalam senyawa itu ada asam karboksilat dengan alkohol, maka gugus fungsi utama adalah asam karboksilat. Karena semakin ke atas itu gugus fungsi utama. Pak, bagaimana nanti kalau ini? Sorry. Pak, bagaimana nanti kalau ini? Oke. Kalau nanti ada alkohol dengan alkena, ya udah berarti gugus fungsi utamanya adalah alkohol karena dia lebih di atas. Oke. Jadi ada 3 hal yang perlu kamu ingat, 4 hal. Yang pertama penomoran, ini yang paling penting. Oke. Yang kedua beta atau alfa, nanti kalau dia ada yang garis tebal-tebal dan garis putus. Oke, yang ketiga jenis steroid. Yang mana itu Pak? Jenis steroid itu adalah R-nya. Oke, ini dia. Dan yang keempat, prioritas gugus fungsi. Kalau kamu sudah menggabungkan keempat ini, maka gampang memberikan nama steroid. Oke, kita lihat contoh pertama. Langkah pertama, kamu tentukan, oh Pak, ini adalah steroid. Betul, ini adalah steroid. Kenapa Pak? Ada 3 cincin siklik 5, siklik 6, 1 cincin siklik 6. Selanjutnya kamu tentukan R-nya. Coba kamu lihat, ini adalah CH, CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH3. Ini dia. Kamu lihat di atas CH, CH3, ini dia. CH, CH3, CH2 3 kali, ini dia. Coba kamu lihat CH, CH3, CH2, 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 CH, CH3. Maka itu adalah kolestan. Itu dia, kamu tentukan dulu R-nya apa. Paham? Oke. Setelah kamu tentukan jenis steroidnya, kamu beri nomor. Oke, 1. Saya tidak memberi semua nomor di sini. Kamu beri nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu nanti akan ingat sendirinya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, ini berarti nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Itu dia. Beri nomor. Berarti yang kedua juga selesai, Pak. Benar. Jenis steroidnya selesai, beri penomoran selesai.
Langkah selanjutnya ini langkah pertama ya. Langkah kedua, langkah ketiga kamu tentukan prioritas gugus fungsi. Ya cuma ada alkohol. Berarti gugus fungsi utamanya adalah alkohol, kan nggak ada yang lain. Apakah ada asam karboksilat? Tidak. Apakah ada aldehid? Tidak. Apakah ada keton? Tidak. Apakah ada alkena? Tidak. Maka gugus fungsinya adalah alkohol yang utama. Paham? Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tentukan alfa atau betanya. Coba lihat. Yang perlu kamu tentukan alfa beta, yang pertama di posisi 5. H yang kemarin. Apa posisi ini? Dia tebal. Oh, berarti dia adalah 5 beta. Pak, yang lain gimana, Pak? Contoh ini yang nomor 19, 18, nomor 8, nomor 9, 14, 17. Tidak usah. Karena yang membedakan antara steroid kemarin, yang konformasi usi nomor 5-nya bukan. Betul. Berarti 5 beta. Yang alkohol itu, Pak, dia tebal, berarti 3 beta ol. Kan masih ingat kan? Kalau dia asam karboksilat, penamaan diakhiri OAT. Diawali asam. Asam titik-titik OAT. Kalau aldehid diakhiri al, kalau keton diakhiri on, kalau alkohol diakhiri ol, alkena diakhiri ena. Maka karena dia adalah nomor 3-nya beta tebal, maka namanya 3 beta ol. Udah selesai. H-nya di nomor 5, apa posisinya beta? Berarti 5 beta. Ini yang H nomor 5. Dia tadi apa, Pak? Kolestan, maka namanya 5 beta kolestan. Lanjut apa, Pak? Dia alkohol, harusnya kolesterol kan, kolestanol. Tapi ini karena ada beta, maka itu adalah 3 beta ol. Jadi namanya 5 beta kolestan, 3 beta ol. Paham? Kalau tidak paham, diulang lagi video ini pelan-pelan. Selanjutnya saya kasih contoh kedua. Saya cuma kasih contoh 2. Ini coba lihat nih. Langkah pertama apa yang ditentukan? Pastikan dia steroid, sudah. Langkah kedua, apa saya bilang tadi? Tentukan R-nya. Coba lihat nih. Ini kan ada 1, 2. Oke, coba lihat. Yang ada C-nya 2. Ini dia, 1, 2. Pak, di sana kan ada keton. Kita nggak lihat gugus fungsinya dulu. Yang kita lihat, R-nya itu terdiri dari berapa C? Ada 2, Pak. Berarti pregnan. Oke, selesai. Berarti tugas kita yang pertama, R-nya adalah pregnan. Oke, ini dia. Langkah kedua apa, Pak? Beri nomor. Silakan kamu beri nomor. Lagi-lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di sini, sorry. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ini 20, 21, betul? Ya, oke, semoga paham ya. Beri nomor. Selanjutnya, Pak, di sini nomor 5-nya nggak ada H, berarti nggak ada 5 beta seperti ini. Atau 5 alfa, berarti kita nggak usah. Ada gugus, itu yang kedua, beri nomor, sudah. Oke. Yang ketiga, apa yang dilakukan, Pak? Yang ketiga adalah prioritas gugus fungsi. Gugus fungsinya ada siapa saja? Ada alkohol. Oke. Ada siapa lagi? Alkena. Oke. Lalu ada siapa lagi? Keton. Betul. Lihat prioritasnya. Siapa yang paling di atas, Pak? Ya, keton. Maka prioritas utamanya adalah keton. Bukan karena dia di R, sama prioritas gugus fungsi. Maka nanti yang paling akhir adalah on. Kalau tadi cuma ada alkohol, maka akhirannya ol. Ingat itu, saya udah kasih tahu nih. Yang paling belakangnya. Oke. Selanjutnya, alkoholnya di nomor berapa, Pak? Alkoholnya di nomor 3. Posisinya alfa atau beta? Beta, maka 3 beta ol. Paham? Oke. Alkena di nomor berapa, Pak? Nomor 5, maka 5N. Kan udah saya bilang, tuh 5N. Ini tadi. Kalau alkena diakhiri dengan N atau ena, terserah. N saja nggak apa-apa. Selanjutnya ketonnya, Pak, di nomor berapa? Ketonnya di nomor 20, maka 20 on. Dia pregnan.
Kalau alkohol bukan gugus fungsi utama, maka dia sebagai cabang. Ingat itu. Kalau dia bukan gugus fungsi utama. Kalau dia sebagai cabang, sebab apa namanya Pak? Hidroksi. Maka bisa kita beri nama gimana? 3-beta hidroksi, karena nggak ada cabang lain. Oke. Pak, kenapa yang nomor 19 dan 18 bukan cabang, Pak? Itu kan bagian dari steroid. Masih ingat nggak? Betul. 3-beta steroid. Dia pregnan, berarti preg. Karena dia alkena kan, an ini kalau dia alkana. Karena dia ada alkena, berarti kita sisipkan ada alkena di nomor 5. 3-beta hidroksi, preg 5 on, N. Alkanonnya di nomor berapa, Pak? 20 on. Maka nanti namanya 3-beta hidroksi, preg 5N, 20 on. Jadi yang perlu kamu ketahui dulu apa? R-nya itu yang mana? Cuma antara yang ini, dia sebenarnya banyak, tapi saya keluarkan cuma 6, tenang saja. Jadi cuma 6 ini yang harus kamu pahami, R-nya itu apa. Setelah kamu tentukan R-nya apa, baru kamu beri nomor. Nomor itu selalu ada seperti ini, silakan. Ketiga, prioritas gugus fungsi berdasarkan ini. Oke, yang paling berprioritas berarti paling belakang namanya. Ini paling berprioritas all, maka namanya diakhiri all. Ini paling berprioritas keton, maka diakhiri on. Baru kemudian kamu tentukan beta atau alfa. Terutama ini kalau ada di 5. Di nomor 5, H bernomor 5. Kalau nggak ada H di nomor 5, gimana Pak? Ya nggak usah. Dan juga ada OH-nya. Oke, ingat itu. Ini contoh OH di nomor 3, dia adalah beta. Karena dia tebal, maka 3 beta. Kalau alkohol tidak sebagai utama, ini utama kenapa Pak? Karena dia lebih di atas dibanding alkohol. Ada keton, ada alkohol, ada alkena, berarti dia keton yang paling di atas. Maka keton gugus fungsi utama. Sementara ini bukan yang utama. Kalau alkohol bukan sebagai utama, maka dia sebagai cabang. Kalau dia sebagai cabang, maka namanya adalah hidroksi. Alkena nanti tinggal diakhiri N. Ini ada 3-beta hidroksi karena dia cabang. Preg karena dia bukan alkana, karena dia ada alkena berarti 5N. Karena alkenanya ada di nomor 5. Dan 20 on karena ketonnya ada di nomor 20. Mengerti? Kalau belum mengerti, silakan ulang lagi video ini. Sekarang kamu cobakan tata nama steroid berikut ini. Nanti saya suruh kamu untuk melaporkan di WhatsApp kelas yang saya tunjuk namanya. Silakan dikerjakan. Oke. Ada 2. Ini yang pertama. Oke, kamu tentukan kalau R-nya ini R kan Pak? Betul. R-nya ada berapa? 1, 2. Oke, tentukan dia berdasarkan tabel tadi. Ini R-nya apa, Pak? Kalau nggak ada, ya H. Betul nggak? Kan nggak ada R di sana, berarti H. Kalau H siapa tadi, Pak? Lihat ke atas. Silakan kamu jawab 2 soal ini. Nanti saya tunjuk masing-masing untuk soal nomor 1, 3 orang. Soal nomor 2, 3 orang untuk mengumpulkan di WhatsApp kelas. Oke, sekarang kamu dianggap telah selesai mengerjakan latihan. Kalau kamu belum mengerjakan latihan, skip dulu video ini. Sementara kalau kamu sudah mengerjakan latihannya, kita lanjutkan dengan biogenesis steroid. Jadi ingat, biogenesis itu adalah proses sintesis atau pembuatan senyawa steroid itu di dalam makhluk hidup. Jadi ingat itu. Nah, apa beda biogenesis dengan biosintesis, Pak? Kan nanti ada di buku biogenesis, ada biosintesis. Kalau biogenesis itu perkiraan atau perkiraan berdasarkan data yang ada, bukan asal-asal perkiraan. Kamu kalau memperkirakan sesuatu ada dasarnya. Yang kedua, kalau biosintesis apa, Pak? Biogenesis yang sudah dibuktikan. Oke, biogenesis yang sudah terbukti. Oke. Nah, sama seperti steroid, sama seperti terpenoid, maka steroid ini juga mengikuti
jalur mevalonat. Ingat itu. Di mana starting material atau prekursornya, ini disebut prekursor ya, atau senyawa awalnya adalah asetat. Itu disebut prekursor atau starting material. Dengan berbagai reaksi sekunder, ini dinamakan reaksi sekunder. Oke, reaksi sekunder itu artinya reaksi-reaksi yang terjadi. Pak, bisa apa saja? Bisa saja terjadi protonasi, bisa saja terjadi adisi, bisa saja terjadi eliminasi, bisa saja terjadi oksidasi, bisa saja terjadi reduksi. Apakah harus ada semua, Pak? Tidak. Tergantung kebutuhannya, sehingga dia menjadi, ini dia steroid ini. Oke. Sampai di sini paham? Jadi starting materialnya adalah asetil-CoA atau asetat melalui jalur mevalonat, kemudian mengalami berbagai reaksi sekunder seperti protonasi, adisi, eliminasi, oksidasi, reduksi, dan reaksi lainnya sehingga terbentuklah steroid. Yang pertama apa? Kolesterol. Itu yang pertama. Oke. Sekarang kita lihat coba nih. Ini ada kolesterol, ini yang pertama. Nah, kolesterol kemudian mengalami reaksi sekunder. Pak, gimana Pak? Apa yang membedakan antara kolesterol dengan pregnenolon, Pak? Ini dia. R-nya yang berbeda, bukannya begitu. Maka nanti di sini terjadi reaksi di sini. Reaksi apa saja yang mungkin, Pak? Pertama terjadi dulu eliminasi, betul. Maka di sini jadi alken. Di sini kamu nggak perlu hafal terlalu detail, nanti akan di sini terjadi alken. Nah, setelah terjadi alken baru kemudian dioksidasi melalui adanya ozonolisis. Masih ingat nggak kalau oksidasi alkena? Masih ingat? Semoga masih ingat. Alkena kalau di ozonolisis itu menghasilkan aldehid atau keton dengan aldehid atau keton. Coba dilihat lagi reaksi ozonolisis pada alkena. Maka ini menjadi keton. Itu yang berubah. Yang mana yang berubah, Pak, pada reaksi dari kolesterol ke pregnenolon? Ini dia diputus di sini jadi keton. Kamu harus jeli melihatnya yang berbeda. Sekarang coba kamu analisis dari pregnenolon ke progesteron, apa yang berbeda? Betul, ini dia. Berarti reaksi apa, Pak? Dari alkohol jadi keton. Berarti ini terjadi reaksi oksidasi. Oke, paham? Lanjut. Ada lagi dari progesteron ke 5-alfa dihidroprogesteron, apa yang berbeda, Pak? Iya, perfect. Alkenanya menjadi ikatan tunggal. Oh, berarti ini adalah adisi. Terjadi reaksi adisi. Oke. Paham? Sip. Selanjutnya, Pak, kalau yang ini apa yang berbeda, Pak? Oke. Dari 5-alfa dihidroprogesteron ke allopregnanolon. Oh, betul, Pak. Ini dia ketonnya menjadi alkohol. Berarti ini terjadi reaksi reduksi. Oke, sampai di sini paham? Sama, di sini juga terjadi reaksi reduksi, bedanya satu alfa, satunya beta. Itu dia. Yang lain kan sama. Jadi kalau kamu melihat jalur biogenesis, yang kamu lihat gugus fungsi apa yang berbeda? Apakah alkana jadi alkena berarti dia adalah eliminasi? Alkena jadi alkana berarti adisi. Kalau teroksidasi contohnya alkohol jadi keton. Oke, kalau dari alkena jadi keton berarti dia adalah oksidasi melalui ozonolisis terhadap alkena itu. Jadi kalau nanti saya mengeluarkan suatu biogenesis yang kamu analisis untuk mengubah senyawa A jadi senyawa B, itu reaksi apa yang terjadi? Kamu lingkari saja seperti saya ini. Tinggal kamu tulis, oh Pak, contoh nih dari kolesterol ini ke pregnenolon itu kan yang ini 1,2 menjadi keton. Berarti terjadi dulu reaksinya 2 kali dulu, eliminasi
Sehingga terbentuk alkena. Dari alkena baru terjadi oksidasi dengan ozon atau ozonolisis. Baru yang kedua ini yang berbeda apa Pak? Keton. Ini dia yang berbeda di sini apa Pak? Keton jadi alkohol jadi keton, berarti terjadi reaksi oksidasi dan begitu seterusnya. Paham semua? Alhamdulillah. Demikian perkuliahan kita minggu ini. Jangan lupa kerjakan tugas 4 ini. Sama memberi nama steroid. Lihat ini. Ini R-nya H bukan? Betul, itu OH-nya cuma sebagai pemanis. Berarti R-nya H. Ini R-nya berapa Pak? Ada 1, ada 2, ada 3. Itu R-nya. Oke, silakan dicek lagi ke atas. Oke, ada nggak yang R-nya 3? Oke, belum ada di sini. Tapi kamu lihat, ada nggak di sini yang R-nya 3? Coba dilihat, ada? Oke, ada R-nya 3 di sini? Tidak. Oke, mana 3 Pak? Itu kan cuma 2. Kenapa kamu tidak protes? Ini dia 1, ini 2. Berarti R-nya 2. Siapa yang R-nya 2 Pak? Saya tunjukkan lagi, dia adalah pregnan. Itu dia, berarti ini adalah pregnan. R-nya. Lalu ini yang R-nya H siapa Pak? Selanjutnya. Lalu setelah kamu tentukan jenis R, beri penomoran, tentukan gugus fungsi utama, ada gugus fungsi apa saja, yang utama yang lebih di atas, kemudian kamu tentukan alfa betanya. Ini contohnya, ini alfa atau beta di nomor 5 Pak. Oke, tugas ini silakan dikumpulkan di e-learning, paling telat sesuai dengan tanggal yang ada di e-learning. Dan jangan lupa mengikuti kuis hari Minggu di jam yang telah ditetapkan di e-learning. Sekali lagi, tidak ada waktu pengulangan kuis untuk yang terlambat dengan alasan apapun. Demikian, terima kasih. Semoga kamu paham. Kalau belum paham, silakan diulang lagi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.